Musa meminta perkataan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Persis, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakini ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhentilah di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Oke, udah ya Nas. Makasih ya Nas. Sama-sama Kari. Puji Tuhan, kita bersyukur beberapa kata yang ada, belajar kembali firman Tuhan, kita percaya anugerah Tuhan saja. Puji Tuhan. Kita masuk ke bab 89 ya, dari 102 bab. Maaf kalau sedikit berbisik saya, karena di kafe jadi menyesuaikan dengan keadaannya. Puji Tuhan. Kita memasuki babak lanjutan dari kisah penyembahan patung lembu emas. Bangsa ini, bangsa Israel, sudah cukup menderita akibat konsekuensi dosa fatal yang mereka lakukan. Setidaknya ada 4 hal yang telah mereka derita. Pertama, mereka telah menjadi objek kemarahan Musa. Itu Keluaran 32 ayat 19. Kita belajar bukan sembarang marah, tetapi amarah Musa disertai dengan tindakan destruktif, memecahkan 2 loh batu. Kedua, seluruh bangsa dihukum meminum larutan gilingan patung lembu emas. Itu di pasal 32 ayat 20. Ketiga, mereka derita akibat konsekuensi dosa. 3.000 orang pria dewasa tewas dibunuh dengan pedang di tangan saudara-saudara sebangsanya sendiri. Itu Keluaran 32 ayat 28. Keempat atau terakhir, Tuhan menulahi mereka. Yang terlibat langsung
atau berinisiatif dalam pendirian patung lembu emas. Itu di ayat 34 sampai 35 dari Keluaran 32. Mereka sudah mengalami setidaknya 4 konsekuensi ini. Sekarang saatnya mereka berangkat dari Gunung Sinai. Dan dikatakan di sini Tuhan Allah sendiri yang memerintahkan mereka untuk berangkat. Tuhan Allah sendiri juga yang berjanji memastikan bahwa bangsa ini akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi setelah terima konsekuensi dari dosa, Allah memberitakan bangsa ini berangkat dari Gunung Sinai, disertai dengan janji bahwa mereka akan memasuki tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Itu kita baca di Keluaran 33 ayat 1 sampai 3a. Namun ada satu masalah besar. Meski ada janji bahwa mereka akan dibawa masuk ke tanah perjanjian, namun ternyata Tuhan Allah tidak berangkat bersama dengan mereka. Ini terdapati di ayat 3b dari Keluaran 33. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar, tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, kita fokus di ayat 3b ini ya. Kita telaah dan renungkan Keluaran 33 ayat 3b ini. Saya bagi dalam 2 bagian. Bagian pertama, kita kaitkan ancaman Tuhan ini dengan karakter daripada Tuhan sendiri. Ya, karena secara sekilas ayat ini mengesankan bahwa Allah itu tidak bisa mengontrol emosi, kurang ahli dalam mengontrol emosi. Terkesan bahwa di sini Allah takut bahwa nanti Dia meledak amarahnya saat bangsa ini mengulangi ketidakpercayaan mereka. Dia takut, Allah takut meledak amarahnya dan membinasakan habis bangsa ini. Secara sekilas seperti itu ya. Allah seperti pribadi yang tidak bisa mengontrol emosi. Terus kita belajar dalam BS kita supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan. Tentu kita tidak bisanya sekilas ya. Kalau membaca ayat-ayat seperti ini, kita perlu dalami, telaah ayat-ayat seperti ini. Kita perlu melihat ancaman Tuhan ini dalam konteks keseluruhan kitab Keluaran dan juga konteks keseluruhan Alkitab. Ya, saya tambahkan satu ayat
ayat yang bisa menghindarkan kita dari kesimpulan yang salah di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, ada kata sabar di situ, Allah kita sabar. Ya. Jadi nggak benar kalau kita menyimpulkan bahwa Allah itu mudah kehilangan kontrol atas temperamennya. Sekali lagi kita perlu dalami ancaman ini dalam konteks yang lengkap, menyeluruh. Saat kita bisa mengambil kesimpulan dengan tepat, maka kita bisa mengerti bahwa ancaman ini muncul karena dosa bangsa Israel. Kita bisa mengerti bahwa yang bermasalah di sini dalam ancaman ini, yang bermasalah bukanlah Allah dalam amarah dan penghukumannya. Yang bermasalah adalah dosa dan kekerasan hati bangsa Israel. Kita perluas saat membahas isu-isu lain, misalnya saat kita bahas tentang neraka. Kita bisa mengerti bahwa neraka ada bukan karena Allah tidak bisa kontrol emosi, bukannya. Dalam konteks neraka pun, yang bermasalah bukanlah Allah dalam amarah dan penghukumannya. Yang bermasalah adalah dosa dan kekerasan hati manusia. Saat kita bisa paham seperti ini, kita bisa sedikit berapologet ya, saat musuh-musuh Kristen menyerang Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab sebagai Allah yang kejam, Allah yang nggak sabaran, Allah yang kurang kasih. Nah, kita bisa berapologet, membela karakter Allah. Kita bisa jelaskan kepada dunia ini bahwa Allah kita bukan hanya sempurna dalam kasih dan anugerahnya, tapi juga sempurna dalam kekudusan dan keadilannya. Kekudusan dan keadilannya yang membuat neraka itu ada. Allah Maha Kudus, Allah Maha Adil, tidak mungkin menjalin persekutuan dengan dosa. Nggak mungkin. Karena itulah ada neraka. Ya, ini perenungan pertama ya dari Keluaran 33 ayat 3b, bahwa aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Renungan kedua dikaitkan dengan tabernakel. Ancaman Allah di sini seperti sedang membatalkan atau setidaknya menunda rancangannya untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Untuk mendirikan tempat kudus baginya. Itu janji tersebut kita dapati di Keluaran 25 ayat 8.
Tuhan sudah berjanji akan diam di tengah-tengah bangsa ini. Keluaran 33 ayat 3b, seperti membatalkan atau setidaknya menunda janji tersebut. Padahal bukan bangsa ini nggak ingin disertai Tuhan. Bukannya. Bangsa ini mendambakan pimpinan penyertaan Allah. Justru kita belajar kemarin ini bahwa bangsa Israel ingin banget Allah itu hadir, ingin cepat-cepat Allah itu memimpin mereka sampai ke tanah perjanjian. Kita belajar kemarin kan di Keluaran 32. Ingin cepat-cepat dipimpin oleh Allah, inilah yang membuat mereka mendirikan patung lembu emas. Jadi bukannya Allah tidak diinginkan oleh bangsa ini. Bangsa ini menginginkan pimpinan penyertaan Allah. Namun kita tahu bersama bahwa Allah yang mereka inginkan itu Allah yang Allah menurut definisi mereka. Itu yang salah ya. Saat Allah didefinisikan oleh manusia, pasti Allah tersebut Allah palsu. Udah pasti ya. Saat Allah bisa dimengerti secara utuh oleh pikiran IQ kita, pasti Allah semacam itu Allah palsu. Allah yang tidak pantas terima sembah kita. Allah yang pantas terima sembah kita. Allah tersebut harus melampaui IQ kita. Harus melampaui pikiran kita. Ya, ingin dipimpin, namun salah dalam mendefinisikan Allah. Dua hal ini membuat Allah justru mundur atau walk out, WO, dalam pimpinannya terhadap bangsa ini. Ya, dari perenungan kedua ini, saya dapat 2 aplikasi. Pertama, kita belajar bahwa kerinduan yang meluap-luap itu tidak cukup. Rasa butuh yang luar biasa terhadap Tuhan juga tidak cukup. Semangat beribadah, gairah melayani, itu tidak cukup. Semangat tersebut harus disertai dengan kebenaran. Motivasi hati kita harus selaras dengan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Itu poin pertama dari aplikasi ya. Di perenungan nomor 2 dari Keluaran 33 ayat 3b. Aplikasi kedua, ya ada saat-saat di mana kita sepertinya menyentuh Allah. Momen-momen di mana Allah terasa begitu dekat. Yesus, Allah Roh Kudus terasa begitu dekat seperti kita bisa sentuh beliau ya. Kita bersyukur dengan saat-saat semacam itu ya. Itu kita percaya bagian dari anugerah. Namun
Kita perlu ingat bahwa itu tidak boleh menjadi berhala. Tidak boleh menjadi segala-galanya. Pengalaman tidak boleh menjadi berhala. Belajar tadi ya dari kesesatan bangsa Israel yang menginginkan begitu rupa akan kehadiran Allah yang dapat mereka sentuh. Hadirlah patung lembu emas. Berbahaya jika kita meniru mereka ya. Jika kita punya kerinduan yang mendalam untuk terus mengalami dekatnya Tuhan, itu bisa berbahaya. Karena faktanya ada saat-saat di mana Tuhan diam. Seperti Allah Israel sengaja mendiamkan bangsa Israel selama 40 hari saat Musa di Gunung Sinai. Tentu ada maksud Allah Israel mendiamkan bangsa ini. Jadi ada saat-saat dalam pengalaman hidup kita, pengalaman kita menjalani kekristenan, Allah terasa jauh. Tentu ada maksudnya. Nah, yang menjadi masalah adalah saat kita meniru bangsa Israel dengan menciptakan kondisi di mana Tuhan itu selalu terasa dekat. Saya perhatikan ini praktek dari gereja-gereja masa kini ya. Dengan musik contohnya, musik dibuat sedemikian rupa sehingga bulu kuduk berdiri, membuat kita merinding. Terus kata-kata indah, puitis dari worship leader. Kita seperti dikondisikan untuk merasa Tuhan itu dekat terus ya. Perlu kita waspadai tadi ya. Pengalaman jangan sampai jadi berhala bagi kita. Saat kita memberhalakan pengalaman, kita bisa disesatkan dengan berpikir bahwa Allah terus tetap dekat dengan kita. Kita merasa Allah dekat, padahal ternyata ia sedang menjauh. Contohnya saat kita berdosa, saat kita berbuat dosa, tentu dia menjauh. Tadi karena lewat musik, lewat pengkondisian tadi, kita berpikir ia tetap dekat, tetap berkenan atas hidup kita. Ini bermasalah ya. Realitasnya dia jauh, kita merasa dekat. Itu bermasalah tentunya. Padahal saat ia menjauh, itu supaya kita koreksi diri kan. Kita sedang berbuat salah, dia menjauh supaya kita koreksi diri. Tapi karena kita tadi mendewakan pengalaman, mengkondisikan Allah tetap dekat, akhir-akhirnya kita dibawa pada kondisi tetap di dalam dosa. Ini berbahaya tentu ya. Jadi sekali lagi jangan kita berhalakan pengalaman. Ya, kita diskusi dulu. Nanti kita sambung. Ini ada apa nih message nih dari Mia. Bentar ya, aku bacain.
Memberhalakan emosi juga maksudnya ya, Bung. Emosi maksudnya perasaan sentimental, melayang-layang, dan sebagainya. Apa ya? Yang lain, Agnes mungkin bisa bantu jawab pertanyaan Niar, boleh? Kedengeran kan suara Karini ya? Kedengeran. Benar, Kak. Kedengeran. Boleh, atau ada yang mau ngasih masukan lain juga boleh. Ya sering kali banget kayak ini ya, pengalaman kita sama Tuhan nih. Maksudnya di saat misalnya apa ya, kayak ya nggak apa-apa, Nas. Kita ngerasa deket banget sama Tuhan. Padahal saat kita ngerasa deket, kalau Karini pribadi ya, terkadang kalau pas ada masalah yang bertubi-tubi, kayaknya kok deket. Padahal mungkin itu masalah yang kita hadapi, konsekuensi dosa yang Karini pernah buat, gitu kan. Jadi kadang-kadang malah kadang-kadang suka salah mengartikan gitu loh soal kayak gini. Terus yang tadi ada 2 aplikasi kan yang dibilang kerinduan yang meluap-luap, semangat, apa namanya, berpikir itu udah cukup gitu loh. Kita ini ikut Tuhan gitu. Padahal kalau dalam penyembahan kita dengan motivasi yang salah, itu salah banget ya. Kita sama aja kayak bangsa Israel gitu. Ya, kalau pertanyaan Niar yang tadi nanti Bung Semeji yang jawab ya. Kalau ada mau tambahan lagi Niar, boleh? Enggak, jadi kayak apa ya, pernah sih aku tuh waktu di OSI tuh kayak ke gereja besar banget, kayak mega church gitu kan, karena di situ tuh ada conference gitu loh. Jadi tuh kayak gereja macam apa ya, macam Hillsong gitu loh, Kak. Terus itu eh, pokoknya itu suasananya itu dibuat yang itu kayak Bung Semi bilang itu malah lebih parah, kayak ada asap-asapnya, terus musiknya itu kayak yang gimana. Cuman saya tuh nggak ngerasa apa-apa gitu loh, kayak semua ini kayaknya memang dibuat manusia untuk kalau Allah ada feel seperti itu gitu. Terus waktu keluar dari situ temen aku tuh bilang, kok kamu nggak ngerasa yang gimana-gimana sih habis tadi ibadah gitu. Aku sih biasa aja ya, karena tahu gitu loh, maksudnya bukan gimana, kayak itu terlalu dibuat-buat gitu loh, Kak. Jadi kesimpulan saya waktu itu, oh ada perbedaan ya antara orang yang semua tuh antara emosi sama memang urapan Roh Kudus gitu. Jadi karena aku percaya kalau misalnya urapan Roh Kudus walaupun lagunya sederhana, WL-nya sederhana, tapi kalau Tuhan apa sih namanya memberkati atau Tuhan berkenan, itu kerasa gitu. Jadi ya itu sih. Jadi ya memang apa banyak sih yang memang memberhalakan itu dengan teknik musik, teknik teknik WL, dan jadi peringatan juga sih buat ya kita semua gitu, Kak. Terbawa emosi ya. Yeah. Kak Septa atau Jessica tadi udah bilang karena dia nggak di rumah Jessica, dia ternyata ada di kafe juga, tapi nggak tahu di kafe mana. Jadi dia bilang tadi jangan ditanya ya, kata dia gitu, karena nggak bisa ditanya-tanya. Oke, untuk saat malam hari ini Jessica sama Kak Septa hanya dengar. Kita lanjut ya. Si tiga. Ya, kita masuk lagi pada subbab berikutnya. Kayak Septa, Jessica, dan yang lain bisa lewat chat ya, tulis aja juga nggak apa-apa, saling melengkapi.
Eh, kita masuk ke subbab berikutnya. Kita belajar sesuatu yang baik di sini. Kalau tentang pertanyaan Niar tadi, saya pikir sudah cukup jelas ya. Kita memang di gereja zaman sekarang nih memang ya seperti itu ya. Karena sudah bercampur dengan marketing sehingga menekankan kuantitas berkaitan dengan fulus atau dana segar. Ya, tidak heran jika segala cara dihalalkannya. Kita berjuang bersama-sama, kita tidak alergi, tidak anti terhadap musik, terhadap kata-kata puitis, kata-kata indah. Kita tidak anti terhadap semua itu. Kita melayani sesuai dengan yang Tuhan percayakan, kita beri yang terbaik sesuai dengan talenta kita. Namun sekali lagi, jangan kita jadikan berhala pengalaman dekat dengan Tuhan. Dekat itu dalam tanda kutip ya. Kita terus mengejar hadirat Tuhan, memang itu penting banget. Tapi merasa dekat dengan Tuhan itu amat sangat berbahaya jika kita jadikan berhala. Ya, kita masuk di subbab ini. Bangsa Israel memberi teladan. Kita lihat tadi kan di ayat 1-3 bahwa Allah Israel menjanjikan berkat. Allah Israel menjanjikan kepastian bahwa bangsa ini akan masuk ke tanah yang limpah dengan susu dan madu. Hanya saja Allah Israel bilang, ia tidak berada di tengah-tengah mereka. Nah, tanggapan bangsa ini terhadap ancaman yang Tuhan berikan ini bisa kita teladani. Ya, bagi bangsa Israel, perkataan Tuhan tadi itu mengerikan, menakutkan, itu ya. Berkat tapi tanpa relasi. Berkat jasmani tetapi tanpa hubungan intim dengan Tuhan, itu sesuatu yang mengerikan bagi bangsa Israel. Berbeda dengan kebanyakan orang, ya. Most people, kebanyakan orang, yang penting Tuhan berkati. Soal relasi dengan Tuhan mah nggak terlalu penting. Sedangkan tadi bangsa Israel menganggap relasi dengan Tuhan, penyertaan pimpinan Tuhan itu penting banget. Jadi meski ada janji mereka akan masuk ke tanah perjanjian, namun saat Tuhan bilang ia tidak bersama-sama dengan mereka, itu menggetarkan bangsa ini. Mereka bukan hanya takut, bukan hanya stres, tapi mereka pun menindaklanjuti stres tersebut, takut, gentar, ngeri tersebut dengan pertobatannya. Takutnya mereka menuntun pada pertobatan. Pertobatan yang bukan hanya di mulut, tetapi dengan sikap dan tindakan. Bangsa ini punya ketetapan hati untuk membereskan hubungan mereka dengan Tuhan. Memperbaiki relasi mereka dengan Allah mereka.
Ini jadi ciri dari pertobatan sejati. Pertobatan yang permanen. Ada rasa takut tanpa Tuhan, kemudian rindu banget kembali punya hubungan yang benar dengan Tuhan, disertai dengan tindakan. Bangsa ini mempertunjukkan pertobatan mereka dengan menanggalkan seluruh perhiasan mereka. Dan itu mereka lakukan terus sejak dari Gunung Sinai. Ya, kita belajar dari bangsa Israel dalam subbab ini ya. Kita belajar bahwa saat relasi dengan Tuhan itu penting banget bagi kita, maka kita akan mengalami apa yang namanya pengudusan, sanctification. Karena kita terus rindu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka kita terus rindu menyenangkan hatinya. Cara senangkan hati Tuhan tentu dengan melakukan apa-apa yang menjadi kehendaknya. Saat relasi dengan Tuhan itu begitu penting, maka kita akan mengizinkan firman dan Roh Kudus terus memproses kita, menguduskan kita dari hari ke hari. Ini terjadi saat berkat jasmani bukanlah yang utama. Saat kelimpahan secara jasmani itu nggak memuaskan jiwa kita. Kita nggak pernah puas dengan berkat-berkat jasmani. Kita terus kejar relasi dengan Tuhan. Nah, itu akan membuat kita mengalami pengudusan dari hari ke hari. Ya. Kita lihat di sini bagaimana bangsa Israel memberi teladan luar biasa bagi kita. Namun di sisi lain, saat kita hubungkan dengan keseluruhan perjalanan bangsa Israel, bagi saya sih ada sesuatu yang mengganjal ya. Mengapa Tuhan Allah pada akhirnya tetap menghukum mereka tidak masuk ke tanah perjanjian? Padahal dijelaskan di sini bahwa pertobatan mereka tulus, sejati. Pertobatan mereka permanen, bersifat tetap. Kenapa pada akhirnya sebagian besar bangsa ini mati di padang gurun, tidak menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu? Kenapa? Itu kan mengganjal ya. Satu hal saya dapat, peringatan waspada, berjaga-jaga itu mahal banget. Itu yang saya dapat ya. Jadi nggak cukup kita tulus, tapi kita harus berjaga-jaga terus. Jadi ya, itu membuat saya menganggap peringatan waspada, berjaga-jaga itu mahal banget.
Karena seberapapun kita tulus, tetapi saat kita nggak jaga-jaga, nggak waspada, kita bisa gagal juga. Tuhan Yesus tolong kita ya. Puji Tuhan. Kembali ke buku referensi kita. Masuk ke bagian-bagian terakhir. Tadi kita sudah lihat bangsa Israel menunjukkan pertobatan yang tulus, yang sejati, yang permanen. Apa tanggapan Allah terhadap pertobatan ini? Ya, ternyata Allah tidak langsung menjawab ya. Does not solve. Tidak langsung membuat jawaban ya atau tidak terhadap pertanyaan. Tuhan Allah jadinya gimana nih? Berjalan bersama kami atau enggak? Nah, terhadap permohonan itu, pertanyaan itu, Tuhan Allah Israel tidak langsung jawab ya atau tidak. Tuhan Allah menjawabnya lewat peran seorang mediator, yaitu Musa tentu ya. Sebuah peran yang kembali menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya. Kita lihat mulai ayat 7 di sini ya. Bagaimana peran Musa dalam menjawab permohonan bangsa Israel. Bangsa Israel sekali lagi tadi pengen banget bukan hanya masuk tanah perjanjian, tapi bangsa ini pengen banget Allah Israel sertai mereka di sepanjang perjalanan. Itu hasrat bangsa ini. Nah, peran Musa dalam menjawab hasrat bangsa Israel adalah dia mendirikan kemah pertemuan. Ini berbeda dengan tabernakel ya. Beda lagi ini. Tabernakel kan di tengah-tengah. Kita sering lihat gambar ya kan. Kok ini kemah pertemuan yang di Quran 33 ini outside the camp. Keluar atau di luar perkemahan bangsa Israel. Nah, setelah Musa mendirikan kemah pertemuan ini, kemudian nanti Allah akan turun di kemah tersebut untuk bertemu dengan Musa. Nah, yang jadi kunci adalah saat bangsa Israel yang sungguh-sungguh bertobat, mereka akan juga keluar dari perkemahan. Ini menandakan bahwa Allah masih menganggap perkemahan sebagai tempat najis. Jadi untuk sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan, maka mereka yang sungguh-sungguh bertobat keluar dari perkemahan, kemudian mereka harus memperhatikan, melihat terus Musa. Mereka harus tetapkan, fokuskan pandangan mereka pada Musa. Nah, ini kan kita langsung tahu ya, ini menunjuk pada Kristus. Penggenapan dari kisah ini, peran Musa ini, ada pada Kristus. Pertobatan sejati, cirinya adalah hati pikiran kita terfokus pada Kristus. Bukan hanya meninggalkan lingkup dosa, kebiasaan dosa, pola hidup, pola pikir dosa. Bukan hanya keluar dari perkemahan, tapi
terus memandang kepada Kristus, seperti bangsa Israel terus memandang kepada Musa. Ya, puji Tuhan, kiranya malam hari ini kita diperlengkapi ya seberapa paket yang ada. Kita percaya anugerah Tuhan yang membuat pembelajaran kita malam hari ini meskipun singkat, dalam kondisi yang kurang bersahabat, tapi kita percaya anugerah Tuhan saja yang memampukan kita untuk memahami dan menerima berkat-berkat surgawi dari pembelajaran kita malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan atau tambahan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita tutup ya. Karena ini nih, kurang mendukung memang tempatnya. Nanti saya minta tadi Niar yang berdoa. Sekarang Agnes yang berdoa. Oke, Kari. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh hati kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk sapaan-Mu pada malam hari ini lewat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh kami diberkati luar biasa ya Tuhan Yesus, lebih dan lebih lagi ya Bapa. Bersyukur memiliki Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang kudus dengan kemahaadilannya ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap berjaga-jaga, ajar kami untuk tetap menjaga kekudusan hidup kami ya Tuhan Yesus, agar pada saatnya nanti ya Tuhan Yesus, kami boleh berjumpa dengan Engkau Allah yang kudus ya Bapa. Tuhan, seperti kerinduan bangsa Israel, juga kerinduan kami ya Tuhan. Jangan pergi dari tengah-tengah kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami berjalan sendiri ya Tuhan Yesus. Tetaplah bersama dengan kami ya Tuhan. Tetap tinggal di hati kami ya Bapa. Sertai kami terus ya Tuhan Yesus, sampai kami masuk ke tanah perjanjian bertemu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bung Semi dan Karini ya Tuhan Yesus. Terus Kau pakai, memberkati kami ya Tuhan Yesus. Hikmat yang daripadamu ya Tuhan, urapan yang baru, pengetahuan ya Bapa. Senantiasa Engkau limpah-limpahkan ya Tuhan Yesus untuk Bung Semi dan keluarganya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya malam hari ini seberapa kami yang mengikuti Bible Study, kami semua sudah diberkati ya Tuhan. Kembalikan kami Tuhan minggu depan untuk sama-sama kami belajar kembali ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Makasih ya, Niar.